Assalamualaikum, balik lagi di Misteri Pojok. Kita harus menyadari bahwa dunia ini bukan hanya ada orang-orang baik atau tulus terhadap kita. Ternyata ada juga orang yang jahat dan iri dengki terhadap diri kita. Bagaimana tidak? Orang terdekat pun bisa sirik terhadap kita dan memilih jalan yang sesat untuk mencapai keinginannya. Episode kali ini gue akan membahas tentang 5 ciri-ciri orang terkena santet atau guna-guna. Mau tahu apa saja? Tonton video ini sampai habis. Udah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja. Begini ciri-cirinya. Yang pertama, malas melakukan ibadah. Misalnya nih, teman kalian yang tadinya rajin, sering sholat sama kalian, ternyata itu berubah menjadi malas dan sangat-sangat malas. Perubahan itu drastis 90 derajat. Awalnya kalian sering banget nih sholat, ngaji, apalagi misalnya ada tetangga kalian yang meninggal. Teman kalian itu sangat antusias banget ingin membantu dan baca Yasin, tapi ternyata saat itu berubah. Diajakin malah nggak mau, dia malah pilih main aja. Itu adalah tanda-tanda teman kalian terkena santet atau guna-guna secara halus. Yang kedua, menderita sakit fisik terlalu lama. Awalnya teman kalian ini bareng-bareng ngobrol, nongkrong kemana-mana, tapi nggak ada kabar selama 1 minggu atau lebih dari 2 minggu. Dan kalian tuh penasaran semuanya nih, datanglah ke rumahnya. Dan ternyata di rumahnya itu banyak orang-orang atau saudara-saudara dari teman kalian. Ternyata dia sedang menderita sakit. Dan lebih parahnya lagi, dia udah periksa ke rumah sakit di mana-mana, tidak ada indikasi penyakitnya. Akhirnya keluarganya membawa ke orang pintar atau yang bisa disebut dukun. Dan di situ diadain pengobatan buat dia. Akhirnya ketahuan juga penyakitnya, bahwasanya teman kalian itu dibikin sama orang atau diguna-guna. Yang ketiga, mudah marah dan tidak bisa mengontrol emosi. Misalkan saudara kalian, contoh, lagi bercanda-bercanda biasa, padahal itu masalah sepele. Gak taunya saudara kalian itu ternyata marah-marah dan tidak bisa mengontrol emosi sampai-sampai mau ngajakin berantem. Udah pasti tuh biasanya itu kiriman dari orang yang sirik terhadap saudara kalian. Yang keempat, sering mimpi buruk. Kalau kalian sering mimpi buruk, apalagi mimpi itu tiap hari, mau tidur siang ataupun tidur malam, selalu saja mimpi buruk. Contoh, di mimpi kalian itu ketemu makhluk yang tidak pernah kalian lihat. Tapi selama setiap hari mimpi itu, biasanya kalian itu bakal tahu makhluk itu seperti apa. Kalau kalian kenal sama makhluk itu, sudah pasti makhluk itu yang menyerupai musuh kalian atau teman kalian yang sedang menyantet kalian. Dan jangan terlalu curiga, apalagi terlalu berburuk sangka. Bisa jadi itu adalah bunga tidur yang sedang ada di pikiran kalian. Yang kelima, ada rasa ketakutan. Jadi misalnya kalian ini lagi ada di suatu tempat, padahal tempat ini sering banget dikunjungi nih sama kalian, tapi kalian itu merasa takut banget. Padahal di suasana itu aman-aman aja, tentram, santai lah, namanya juga tempat-tempat nongkrong, ya kan, tempat-tempat rileks. Tapi malah ada rasa ketakutan atau rasa akut. Itu membuat kalian tidak tenang atau membuat gelisah.
Bisa jadi itu kiriman dari seseorang yang tidak senang sama kalian. Di sini gue punya kata-kata mutiara. Pepatah mengatakan rambut sama hitam, darah pun sama merah. Tetapi kita tidak tahu isi hati seseorang ternyata benar adanya. Gimana tuh kalau teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian pernah merasakan dari 5 yang tadi gue sebutin? Langsung aja lu ruqyah sendiri. Jangan ruqyah ke ustadz-ustadz atau ke dukun-dukun yang tidak benar. Lebih baik kalian baca Al-Quran yang ada perintahnya di Al-Quran itu. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like video ini, dan yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Gue Bang Jeb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.